Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy wa ma yakfur bil taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil uwatil wusta lan fi samalaha wallahu samiun alim. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pada kesempatan kali ini kita semuanya diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, serta selalu diberikan kelimpahan-kelimpahan, kemudahan-kemudahan, baik kemudahan di dunia maupun di akhirat. Untuk itu saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini kami seperti biasanya akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian, bimbingan keluhuran budi dengan membawakan sebuah tema, jadilah budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah budaknya Tuhan. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwasanya manusia di dunia ini, kebanyakan manusia ini hanya mengurusi tentang urusan-urusan duniawiyah, tetapi hanya sedikit yang membahas tentang urusan kerohaniannya. Hanya sedikit yang membahas tentang ajaran-ajaran keluhuran budi. Kebanyakan manusia ini hanya mengutamakan hablum minanasnya saja. Tetapi jarang manusia ini mengutamakan terhadap hablum minallahnya, hubungan dengan Allahnya. Itu kebanyakan mereka manusia ini telah mengabaikannya, apalagi khususnya bagi saudara-saudaraku. Memang untuk mempelajari tauhid ilahiyah ini, memang hal ini tidak ada paksaan. Tetapi jika diri kita ini tidak memaksakan diri sendiri, maka kita ini, manusia tersebut, akan selalu dikatakan dolim terhadap Allah. Padahal tauhid ilahiyah ini, mengesahkan Tuhan ini sangatlah penting. Kenapa saya katakan sangatlah penting? Karena pada dasarnya untuk menyelamatkan hati baik di dunia maupun di akhiratnya. Karena jika tidak memperhatikan tentang kerohaniannya, maka roh kita ini akan buta terhadap Allah.
roh kita ini tidak akan bisa selamat di akhiratnya. Tatkala jasad jasmaniah ini nanti meninggal dunia, karena tidak bisa melihat nyatanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak bisa melihat nyatanya Allah di situ? Karena kebanyakan manusia ini, kebanyakan saudara-saudara kita ini hatinya hanya melihat makhluknya. Hatinya itu ada dinding yang sangat tebal, sehingga hatinya menuduh bahwa yang berbuat ini adalah makhluk, bukan Allah. Padahal dari jagat timur sampai dengan jagat barat itu adalah atas penguasaannya Allah, bukan penguasaannya makhluk. Mengapa manusia ini tidak bisa melihat Allah, tidak bisa melihat hidup? Karena sesungguhnya mereka telah terdinding oleh dirinya sendiri atas kemakhlukannya. Tetapi jika Anda ini sudah bisa melihat hidupnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang dimaksud adalah merupakan sebagai kekasih-kekasihnya Allah. Jika kita ini ingin selalu melihat Allah, ingin selalu bersama Allah, maka kita ini harus melakukan selalu berzikir pada Allah. Kita harus selalu menjaga talinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, perlu diketahui bahwasanya manusia ini ada dua golongan. Kalau tidak jadi budaknya Allah, ya pastinya manusia ini dia menjadi budaknya hawa nafsu. Kalau tidak menjadi budaknya Tuhan, pasti mereka ini menjadi budaknya iblis. Yang jadi budaknya Allah itu adalah manusia yang sudah masuk di dalam ajaran-ajarannya Allah, lalu menjalankannya. Untuk memahami ajaran-ajaran hakikat makrifat dari sang guru akhirat, yaitu warid, kita lalu mempraktekannya. Dan kita manusia ini sebetulnya juga mengalami sebuah kejadian yang dialami oleh Nabiullah Adam, nenek moyang manusia, yaitu di mana Nabiullah Adam alaihissalam itu telah mendekati buah khuldi karena atas bujuk rayuannya iblis. Dan kita ini bentuknya apa? Yang dikatakan seperti dilakukan Nabiullah Adam alaihissalam itu
mendekati buah kulti atas bujuk rayuannya iblis itu seperti apa? Ya, kita manusia ini dalam bentuk telah mendekati syahwatun dunya, mendekati berupa kesenangan-kesenangan duniawiyah. Buktinya, tatkala ada penyampaian bimbingan kerohanian seperti ini, bimbingannya hati, mereka itu tidak peduli. Yang dipedulikan hanyalah urusan perut, urusan jasad ini, urusan pendekar, urusan agar dimuliakan orang, urusan supaya dikatakan menjadi orang hebat, dan lain-lain sebagainya itu. Itulah saudara-saudaraku, bentuk daripada kita ini sebetulnya telah memakan buah kulti yang telah dialami oleh Nabi Allah Adam alaihissalam tatkala masih berada di surga. Mulai akil balik, mengenal uang, mengenal yang namanya pacaran, mengenal pangkat dan jabatan, mengenal kekuasaan, dan lain-lain sebagainya itu. Jika manusia ini ingin menjadi budaknya Allah, jika kita ini manusia ingin menjadi kepanjangan tangannya Allah, ingin kembali kepada Allah, apa langkahnya? Langkah yang pertama adalah kita harus mau menerima ajaran-ajaran tauhid ilahiyah. Harus mau menerima ajarannya Allah. Harus mau menerima ajaran kerohanian, ajaran keluhuran budi. Karena ajaran-ajaran hatilah yang bisa mengantarkan kita sampai menuju dan bertemu pada Allah. Jika kita ini mau mempelajari, mau memahami, melakukan serta mengamalkannya, maka Allah itu akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Baik dosa-dosa yang lalu, baik dosa-dosa yang zahir maupun yang batin. Itulah yang dikatakan sebagai taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu adalah manusia yang sudah sadar dan menyadari ingin kembali kepada Allah, melihat serta bertemu pada Allah. Dan ini adalah konteksnya hati, bukan konteksnya jasad jasmani. Percuma saja jika Anda sudah melakukan taubatan nasuha, tetapi hanya dilakukan tobatnya jasad ini saja, yang seolah-olah tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tetapi manakala hatinya ini belum bisa bertemu pada Allah, maka sudah bisa dipastikan hal tersebut belum dikatakan taubatan nasuha. Karena yang namanya taubatan nasuha itu adalah hati manusia ini yang bisa kembali pada Allah. Dan jika kita ini sudah bisa kembali dan bertemu pada Allah,
itulah saudara-saudaraku golongan-golongan para kekasih-kekasihnya Allah. Dan untuk menjadi kekasih-kekasihnya Allah, kita harus selalu melakukan berzikir pada Allah agar kita ini menjadi budaknya Allah dan tidak menjadi budaknya iblis, atau agar kita ini tidak menjadi budaknya hawa nafsu. Kita melakukan syuhud umum ataupun syuhud khusus dalam setiap waktu, baik siang atau sore atau malam atau pagi, baik berdiri, duduk ataupun berbaring. Kita harus selalu melakukan syuhud. Syuhud itu adalah selalu berzikir, kholwat, meditasi, uzlah, bertapa, dan lain-lain sebagainya. Itu hati hanya disibukkan untuk selalu berbicara pada Allah, walaupun jasad jasmania ini berhubungan dengan dunia. Entah kita ini bekerja, entah kita ini sedang melakukan aktivitas apapun, dalam keadaan kondisi apapun, jasad jasmania ini terserah. Yang terpenting sibukkanlah hati kita memandang hidup, itulah yang memperjalankannya. Perlu diketahui bahwasanya sesungguhnya pada hakikatnya di alam semesta seluruh jagat raya ini tidak ada hidupnya makhluk. Yang ada hanyalah mutlak hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ingin dikenal dengan sendirinya. Yang mengenal dan yang dikenal hanyalah Allah sendiri. Itulah saudara-saudaraku bimbingan kerohanian yang benar. Bimbingan ahad, bimbingan mengesahkan Tuhan, bimbingan keluhuran budi, ya bimbingan seperti ini. Tetapi hal seperti ini biasanya tidak akan diterima di kalangan masyarakat manakala mereka ini belum paham. Dianggap ajaran-ajaran ini ajaran yang sesat, ajaran yang keliru. Karena sebetulnya mereka itu bukan menggunakan basirohnya, tetapi menggunakan akal. Namanya saja pelajaran kerohanian. Tentu yang harus dibahas adalah mengenai ruh, menggunakan hati. Tetapi jika manusia ini menggunakan akalnya, ya pasti tidak nyambung. Karena memang bukan pelajarannya akal. Ajaran-ajaran keluhuran budi, ajaran-ajaran hakikat menuju makrifat itu hanya dipahami bagi orang-orang, bagi saudara-saudaraku yang mau menerima ajaran-ajarannya hati, mau menerima ajaran-ajarannya Allah. Tetapi jika mereka tidak mau menerima dan mereka menggunakan akalnya, lebih baik tidak usah mendengarkannya. Karena pelajarannya ruh, pelajarannya hati, itu hanya menggunakan basiroh. Saudara-saudaraku, jadilah budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah budaknya Tuhan. Jangan
panjenengan ini menjadi budaknya iblis atau jangan menjadi budaknya hawa nafsu. Karena hanya menjadi budaknya Allah sajalah hati kita akan menemukan sebuah ketentraman. Hati kita akan menjadi damai, baik damai di alam dunia, lebih-lebih nanti di alam akhirat setelah jasad jasmaniah ini meninggal. Itulah saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini semoga hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, lebih-lebih bagi saudara-saudaraku yang di luar sana yang belum sadar tentang ajaran-ajaran bimbingan kerohanian, semoga oleh Allah diberikan hidayahnya. Terima kasih atas waktunya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi